Sepertiga ekonomi Indonesia ternyata dikuasai segelintir orang. Indonesia adalah negara tertimpang keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K mendapati bahwa 1% orang kaya di Indonesia ternyata menguasai 50% aset nasional. Sejalan dengan temuan TNP2K, data Credit Suisse menyatakan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan secara nasional. Sedang data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memaparkan bahwa 98% lebih tabungan orang Indonesia berada di bawah angka 100 juta rupiah. Gejala sosial di mana kekayaan sejumlah besar orang stagnan di bawah angka 100 juta rupiah menunjukkan bahwa menjadi kaya atau miskin itu bukan karena kemampuan atau kerja keras individu, namun karena ada sistem sosial, ekonomi, dan politik global yang membentuknya. Tentu ada anomali. Ada sejumlah sangat kecil orang yang bisa menjadi kaya, mungkin karena kerja keras, temuan keilmuan yang luar biasa, atau mendapat lotre. Sistem sosial, ekonomi, dan politik global jelas mematahkan pendapat bahwa kerja keras dapat membuat orang menjadi kaya atau hemat pangkal kaya. Realitas ini mengajarkan nilai di benak banyak orang bahwa kerja keras, menabung, atau bersikap jujur tidak akan memberi kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Pendapatan buruh, nelayan, atau pengusaha mikro dapat diperkirakan berapa peningkatannya, yang jika dibandingkan dengan laju nilai pengeluaran akan habis sekedar untuk hidup. Biaya pendidikan tinggi, cicilan kendaraan atau rumah secara matematis dapat memetakan kekuatan ekonomi untuk tetap hidup dalam keterbatasan, mungkin sampai akhir hayat. Oleh karena itu, segala jalan pintas akan sangat menarik, termasuk kesempatan korupsi dan segala bentuk perjudian, termasuk usaha keras untuk merapat dengan segala cara pada orang-orang yang kaya dan berkuasa. Secara global, pemegang modal besar atau multinasional corporate (MNC) memang telah memiliki posisi tawar terhadap kekuatan masyarakat, termasuk pemerintah atau negara. Budget MNC mungkin telah melebihi rentang anggaran negara atau apalagi APBD. Oleh karenanya negara mesti berhitung dengan sangat hati-hati saat memutuskan kebijakan politik, hukum, terutama di bidang ekonomi. Jika MNC memutus relasi dengan Indonesia, dampaknya mungkin adalah guncangan ekonomi, PHK besar-besaran, termasuk putusnya rantai pasar di berbagai bidang. Yang dibutuhkan untuk menangani ketimpangan ekonomi ini bukanlah jargon, tapi keberanian dan kekuatan untuk membentuk sistem ekonomi yang adil, pencegahan korupsi, termasuk keberanian merampas aset para koruptor, termasuk mencegah berkembangnya isu SARA. Indonesia hanya bisa menjadi kuat jika ada dukungan rakyat pada negara untuk kepentingan nasional.